sekalian, famin fadilati hadhil lailah, keutamaan di antara keutamaan malam ini, malam Lailatul Qadar itu adalah annaman qomaha imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyamul lail, beribadah, beristihad, berjihad atau bermujahadah tadi pada malam tersebut dengan keteguhan iman dan keyakinan untuk memperoleh pahala dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang telah dilakukannya akan diampuni oleh Allah. Wad dalilu, dalilnya apa? Ala ma dzakarnahu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, uritu lailatul qadri thumma ayqadani ba'du ahli fanussituha faltamisuha fil ashril ghawabir. Hal ini berdasarkan dalil riwayat hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, pada malam ini, pada malam tersebut saya diimpikan bermimpi atau diberikan mimpi, tibalah Lailatul Qadar, kemudian sebagian keluargaku itu membangunkan saya dan seketika saya langsung dilupakan. Artinya seolah-olah tadi itu, seolah-olah beliau itu lupa kapan ya terjadi. Maka karena lupa inilah Rasulullah tidak bisa memastikan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar persisnya kapan. Maka beliau memberitakan faltamisuha fil ashril ghawabir, maka carilah, berburulah malam Lailatul Qadar itu di 10 hari akhir bulan Ramadan. Al-Ghawabir itu sisa. Al-Ghawabir maknanya al-bawaqi. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Juga ada hadis lagi yang menyatakan bahwa Nabi bersabda, carilah taharrau, carilah Lailatul Qadar di tanggal ganjil pada 10 hari akhir bulan Ramadan. Waqala Abu Hurairah meriwayatkan hadis tadzakarna atau berkata tadzakarna Lailatul Qadri 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyukum yadhkuru hina tala'al qamar wa huwa mithlu shibli jafnah. Kata Abu Hurairah ini, bercerita beliau, dulu kami Abu Hurairah bersama dengan kawan-kawannya itu sedang mengobrolkan, berbincang-bincang tentang Lailatul Qadar di samping atau di sisi Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, mau tahu kalian kapan malam Lailatul Qadar itu jatuh atau tiba? Yaitu hina tula'al qamar wa huwa mithlu shibli jafnah, yaitu pada malam di mana malam tersebut terdapat bulan yang berbentuk seperti belahan mangkuk. Itulah malam Lailatul Qadar, kata Rasulullah memberitahukan kepada sahabat Abu Hurairah dan kawan-kawannya. Wa shahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada hadis sahih diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang berqiyamul lail di malam Lailatul Qadar dengan keteguhan iman dan keyakinan untuk memperoleh pahala dari Allah, maka akan dihapus dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian wal mustahabbu man ra'aha ayyuktsira minas sana'i wad du'a. Kata Syekh Izzuddin Ibn Al-Salam menyatakan, dianjurkan, sangat dianjurkan bagi orang yang mendapati malam Lailatul Qadar itu untuk memperbanyak memuji Allah dan berdoa. Wa ayakuna aktsar du'ain. Dan ya jelas ini ada anjuran untuk memperbanyak doa yang bunyinya begini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau ada yang menyebutkan lagi, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang sangat dianjurkan untuk diperbanyak pada malam Lailatul Qadar. Wa in yaktasara ala sana'i fa huwa afdal. Lah tadi kan ada yang mengatakan bahwa man ra'aha ayuktira minas sana wa du'a, untuk memperbanyak
memuji Allah dan berdoa. Tetapi gimana kalau kasusnya, atau kalau ada orang yang lebih memilih untuk hanya memuji sajalah, nggak usah banyak berdoa, itu dikatakan lebih baik, fahuwa afdol. Wa ini qtasara ala tsana'i fahuwa afdol. Jika hanya meringkas atau mencukupkan diri untuk berzikir memuji Allah, itu lebih baik. Jadi nggak perlu banyak berdoa ya, nggak perlu banyak meminta-minta kepada Allah, cukuplah memuji saja yang banyak. Itu akan juga memberikan kebutuhan-kebutuhan yang kita harapkan. Hal ini karena ada riwayat hadis yang menyatakan annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla. Ya, ini berupa hadis qudsi. Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Barang siapa yang disibukkan mengingatku, barang siapa yang disibukkan mengingat aku, mengingat saya, mengingat Allah, daripada disibukkan oleh permintaan-permintaan, maka kata Allah akan saya berikan keutamaan yang lebih unggul daripada kebutuhan yang diharapkan oleh manusia. Jadi ibarat kita mengajukan proposal, kita pujilah sebanyak-banyaknya supaya turun di ACC. Atau dalam hal asmara antara laki dan perempuan, nggak perlulah banyak atau menuntut terhadap pasangan, cukuplah puji saja, nanti juga dia akan peka sendiri, terayu, tergoda gitu. Jadi lebih baik atau lebih utama untuk memperbanyak memuji kepada Allah daripada berdoa, memohon permintaan-permintaan. Kemudian waqala Umayyah, waqala Umayyah, ada sebuah seperti halnya syair ini ya. A'adhuru hajati am qad kafani haya'uk inna syaimatakal haya idza athna 'alaikal mar'u yauman kafahu min ta'arrudihi tsana. Artinya begini, apakah aku perlu untuk menyebutkan kebutuhan-kebutuhanku, padahal Engkau ya Allah memiliki sifat pemalu? Bukankah ketika ada seorang hamba yang memuji Engkau itu cukup menyindir sifat malumu untuk mengijabahi keinginan atau kebutuhan hamba tersebut? Jadi kalau kita memuji Allah, memperbanyak memuji Allah, itu Allah juga akan peka, akan tersindir, oh berarti ini hamba ini ada yang dibutuhkan gitu.